sama-sama mengetahui teman-teman sekalian memang kesehatan bisa berikan waktu untuk menikmati kehidupan bersama keluarga. Ya, cuman terkadang memang kalau terjadi gangguan kesehatan ya memang rumah sakitnya siap. Yang menjadi pertanyaan apakah dana kesehatannya sudah siap atau belum ya. Kalau memang belum siap maka bisa dikatakan akan mengganggu kehidupan bersama keluarga. Kalau sudah siap menanggulangi risiko tersebut berarti nasabah kita sebagai agen sudah mempunyai pegangan terhadap proteksi kesehatan ya. Faktanya terjadi peningkatan jumlah pasien setiap tahunnya. Ya memang sih ya, orang sakit itu semakin banyak dan rumah sakit juga semakin banyak. Salah satu contoh yang kita ambil dari ini ada Rumah Sakit Siloam. Ya, kuartal pertama di tahun 2024 seluruh Indonesia melayani lebih dari 1 juta jumlah pasien. Dikatakan terus meningkat. Otomatis teman-teman sekalian, kalau jumlah pasien meningkat ya dibarengi juga dengan inflasi biaya medis. Biasanya seperti itu ya. Terdapat kenaikan biaya kesehatan di Indonesia yang rata-rata 13,6% dan di Asia Tenggara sebesar 10-13% per tahun. Ini sumber yang kami ambil dari Medical Trend Summary ya teman-teman ya. Oke. Faktanya pembayaran klaim asuransi kesehatan Allianz Life Indonesia meningkat 130% sejak tahun 2021. Ya, kalau kita lihat ya 1T 1,6 sekarang udah mencapai 2,3T di tahun 2023. Ini kita belum hitung lagi data yang ada di semester pertama di tahun 2024. Ya, data sementara 2,3T. Ada top 4 penyakit dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Jantung hingga gagal ginjal, teman-teman sekalian. Rata-rata kalau perawatan stroke kita ambillah penyakit-penyakit yang mungkin biasa terjadi per tahun ya, kita lihat 150 sampai dengan 450 juta. Ini di tahun 2024 meningkat 350% ya. Ring jantung 88% ya. Cuci darah 100%, 107 adalah kemoterapi untuk kanker, teman-teman sekalian. Ini data kami ambil dari Halo Sehat, Health Kompas, ya, orami.co.id, dan financetektik.com, teman-teman sekalian. Atau ada juga laporan dari BPJS tahun 2022. Ya, jadi ini adalah info yang akurat yang mungkin teman-teman sekalian kalau mau capture silakan, tetapi minta tolong jangan disebarluaskan ya, teman-teman ya. Oke. Faktanya memang kalau terjadi perawatan rumah sakit memang perlu dana yang lebih dikeluarkan kalau perawatan rumah sakit. Kenapa? Perawatannya pasti lama dan akan berulang-ulang. Ya, dikatakan di awal tadi, inflasi medis di Indonesia akan meningkat 13% di tahun 2024. Ya, ini kita dapat sumbernya dari MMB Health Trends ya, teman-teman ya. Rawat inap, polis jantung, cuci darah, ICU. Kalau kita lihat dari berita terkait, teman-teman sekalian, premi asuransi kesehatan naik hingga 40% di tahun 2024. Pertanyaan apakah benar karena inflasi? Salah satu faktor utamanya adalah inflasi. Faktor kedua bisa saja tingginya jumlah klaim yang terjadi, teman-teman sekalian. Ya, ini dia nih. Oke, BPJS juga lagi menghitung ulang kenaikan premi di tahun nanti ke depan tahun 2025. Tentunya akan menyesuaikan. Kita tahu BPJS berapa kali mengalami perubahan harga, ya, naik harga, planningnya, fungsi planningnya mengalami penurunan. Ya, memang menyesuaikan untuk jumlah banyak, teman-teman sekalian. Ini kita bisa lihat juga nih, ya. OJK perkirakan klaim asuransi kesehatan masih tinggi pada tahun ini, tahun 2024. Ya, cerminannya mungkin tadi kita lihat di Siloam saja seluruh Indonesia 1 juta nih, belum lagi rumah sakit yang lain. Ya, yang menjadi partner dengan Allianz, teman-teman sekalian. Inilah berita yang terkait mungkin yang bisa menjadi pegangan teman-teman sekalian kalau memang nanti ke depan ada hal-hal yang baru terinfo ke teman-teman sekalian ya. Dan fakta inilah yang kami mungkin menjadi pertimbangan dikeluarkanlah yang namanya AFMP, teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat di market update ya, perusahaan asuransi di Indonesia melakukan penyelesaian harga rata-rata 35%. Kalau kita berbicara rata-rata 35%, mungkin bisa saja lebih dari 50, ada 40, ada 45, tetapi setelah dijumlahkan rata-ratanya itu 35% di tahun 2023, teman-teman sekalian. Bahkan di tahun 2024 ya, datanya, dan ini tolong kalau teman-teman memang capture ya, ini hanya untuk internalnya kita ya. Tidak teman-teman sekalian konsumsi dengan menjadikan status di WA atau di media sosial lainnya.
Beberapa perusahaan asuransi sudah melakukan penyesuaian harga sebesar 39%. Perusahaan P warna merah. 50% perusahaan M warna hijau. 40% perusahaan AX warna biru, mungkin warnanya sama dengan kita, tapi mereka AX. Ini rata-rata teman-teman sekalian. Berarti lebih dari itu jumlahnya. Ya di tahun 2024. Ya berarti ke depan teman-teman sekalian, kalau penyesuaian harga terjadi di semua asuransi, apalagi asuransi yang cenderung fokus pada pelayanan kesehatan rawat inap. Ya, mulai dari tahun 2022, 2023 ya kita udah mulai merasakan penyesuaian harga atau dikenal dengan nama repricing, teman-teman sekalian ya. Oke. Lantas kalau kita lihat di Allianz, ya memang asuransi kesehatan ada pilihan produk asuransinya nih, ya. Baik yang fokus pada perlindungan jiwa dan kesehatan. Kita lihat dari sisi unit link dan ada tradisional, atau lebih tepatnya dengan stand alone. Kalau kita lihat dari pilihan produk asuransi unit link, nanti ada yang terbaru nih, ya teman-teman bisa lihat nanti di Allianz Discover, dan tentunya ini sudah kita sosialisasikan dalam beberapa hari berturut-turut ya. Namanya Allianz Flexi Medical Plan, teman-teman sekalian. Manfaat kesehatan fleksibel dengan fitur flexi benefit untuk rawat jalan tanpa tambah premi. Jadi kalau memang menginginkan manfaat rawat jalan, ya AFMP inilah riders yang tepat ya, karena tidak perlu nambah premi. Nanti kita akan jelaskan rawat jalannya seperti apa. Dan kalau saya berbicara AFMP plan, teman-teman sekalian, berarti saya berbicara Allianz atau Alicia Flexi Medical Plan. Inilah yang terbaru yang ada pada unit link yang nanti ke depan kita akan bahas. Dan sebelumnya teman-teman sekalian, ya sebelum AFMP memang sudah berjalan 3 bulan atau kurang lebih hampir 1 bulan ya. Allianz Flexi Medical atau Alicia Flexi Medical, teman-teman sekalian ya, ini yang terbaru untuk standalone asuransi kesehatan. Memang komprehensif ya, wilayah pertanggungan lebih fleksibel karena plan elite saja sudah sampai ke Australia. Ya, berbeda dengan SHCP Plus, jika ingin berobat ke Australia harus mengambil manfaat prime yang kita tahu di SHCP Plus, manfaat prime dan signature itu di close ya, jadi hanya sampai di elite, jadi secara otomatis hanya sampai seluruh Asia. Manfaat rawat inap dan pembedahan ya sampai dengan adanya fitur flexi benefit, dan nanti ini juga akan kurang lebih sama atau mirip dengan pada AFMP yang menjadi riders pada Smuggling Protection Life. Ya, ini yang kita bahas nanti ke depan, atau pada Alicia Protection Life, teman-teman sekalian, ya. Teman-teman sekalian, pada saat saya membawakan materi, kalau ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan saja langsung diketik dalam kolom chat ya, karena memang mengingat waktu kita terbatas, jadi saya tidak akan membuka sesi tanya jawab pada saat materi lagi kami paparkan ya. Dan saya berharap setelah teman-teman mengikuti beberapa kali pertemuan ya sudah memahami, dan kalau belum ya silakan lakukan pertanyaan pada kolom chat. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab kalau mungkin dari sisi waktu nih. Kalau kita lihat dari unit link, teman-teman sekalian, produk asuransi yang bisa digabungkan semua perlindungan Anda. Maka dikatakan fleksibilitasnya dari sisi asuransi unit link itu lebih lengkap, katanya lebih komprehensif. Karena ada beberapa riders dan dibarengi dengan asuransi dasarnya, dan bisa kita tambahkan dengan manfaat kesehatan rawat inap. Ya, yang terbaru sekarang ini adalah AFMP, yang sebelumnya adalah HSCPP, yang dimana kita ketahui bersama sudah di close, teman-teman sekalian. Standalone, ya, ada AFM, ya, fokus pada perlindungan kesehatan Anda. Hanya perlindungan kesehatan dalam sisi rawat inap, ya, dan tambahan plus-plusnya adalah rawat jalan pada flexi benefit. Teman-teman sekalian, ya ini kita sudah bahas juga berulang kali pada saat sosialisasi yang sebelumnya. Muncul pertanyaan, AFM Riders kah atau health stand alone? Tentunya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan nasabah, karena antara AFM Riders dan health stand alone hampir mirip ya, beda-beda tipis. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri
apa sih yang ada keuntungan pada AFMP dan apa yang ada pada AFM. Tentunya sekali lagi berdasarkan dengan kebutuhan nasabah. Ya, dan nasabah mungkin yang tidak tertarik dengan unit link, ya tawarkan dari sisi standalone. Allianz atau Alicia Flexi Medical Plan adalah riders perlindungan kesehatan yang komprehensif, teman-teman sekalian. Gabungkan perlindungan rawat inap nasabah dengan perlindungan lainnya sehingga dia lebih maksimal, ya. Oke. SPL maupun APL ada perlindungan kesehatan terbaru dari sisi rawat inap yaitu AFM Plan. Ya, bisa dikombin dengan perlindungan penyakit kritis. Ya, perlindungan kanker hingga nanti ada manfaat nilai tunai dari sisi unit link yang tentunya kalau teman-teman sekalian mengikuti rider penjelasan SPL atau BTP, nilai tunai itulah yang ke depan kita tidak janjikan atau bicarakan lebih dalam, ya. Oke. Sedangkan Allianz atau Alicia Flexi Medical dari sisi standalone memang fokus pada perlindungan kesehatan. Punya perlindungan jiwa tetapi tidak semaksimal UP dasar pada unit link, ya, dan tidak mempunyai perlindungan tambahan yaitu riders kesehatan, riders yang berhubungan dengan CI, TPD dan lain-lain, teman-teman sekalian. Tetapi asuransi standalone ini memang diperpanjang otomatis setiap tahun. Garantif diperpanjang. Ya, ada pertanyaan, Pak, gimana kalau nasabah saya sakit-sakitan, Pak? Yang penting polisnya aktif, pembayarannya tidak pernah lapse dan tidak berhubungan dengan yang namanya fraud, teman-teman sekalian. Maka perpanjang otomatis setiap tahunnya. Perpanjang otomatis setiap tahun ini tentunya nanti pasti akan ada penyampaian ke nasabah di mana nasabah harus menyetujui, ya, karena rata-rata standalone ini setiap tahun mengalami kenaikan. Punya polis keluarga dan ada keuntungannya polis keluarga yang nanti ditambahkan menjadi sumber dana tambahan pada flexi benefit. Nanti ini kita bahas di sesi khusus lagi mengenai AFM, teman-teman sekalian, ya. Allianz atau Alicia Flexi Medical adalah health standalone. Apa perbedaannya? Kita nanti akan lihat sendiri. Lebih maksimal mana? Ya, sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Tentunya ke depan kalau kita bahas AFMP plan atau AFMP akan lebih maksimal jika dikombinkan dengan beberapa riders yang ada pada Smartline Protection Life atau Alicia Protection Life. Maka kita lihat dari sisi fitur dan benefitnya, teman-teman sekalian. AFMP, asuransi kesehatan fleksibel untuk generasi fleksibel, ya. Oke, itu memang jadi tagline juga ya, AFMP ini, ya. Flexi benefit rewards-nya setiap tahun hingga 20%. Kata-kata hingga 20% berarti dia akan bertahap. Nanti kita akan perlihatkan 5, 10, dan 20%, teman-teman sekalian. Ya. Flexi benefit bisa digunakan untuk biaya rawat jalan tanpa tambahan premi. Ini yang saya tegaskan di awal. Teman-teman boleh bandingkan nanti dengan riders yang sebelumnya. Kalau ingin menambahkan manfaat rawat jalan, tentu penambahan premi kurang lebih 30 sampai ya 60%. Itu ada yang mengatakan seperti itu, ya. Lebih mahal, ya. Oke. Sedangkan pada AFMP ini tidak perlu nambah premi. Jikalau nasabah ingin merasakan manfaat rawat jalan yang pure, rawat jalan yang tidak berhubungan dengan gigi dan kehamilan, ya. Oke. Dan ada fleksibelnya bebas konsultasi online kesehatan mental dan gizi. Ini H+1, artinya begitu polis terbit boleh digunakan karena gratis, teman-teman sekalian. Ya, hanya konsultasi saja. Obat dan lainnya nggak akan di-cover. Oke. Bisa memilih masa perlindungan. Ya, jadi AFMP ini memang ada termnya, ya, yang bisa dipilih 50, 80 dan 100 tahun. Ya. Wilayahnya lebih luas, seluruh Asia, yang tertinggi adalah Elite Plus seluruh Asia, oke, dan Australia. Kita tahu sekali lagi, jikalau ingin merasakan manfaat perlindungan sampai ke Australia pada riders yang sebelumnya, harus mengambil plan yang prime, dan tentunya preminya lebih mahal, teman-teman sekalian, ya. Perlindungan maksimal dengan batas manfaat tahunan sesuai dengan kebutuhan, ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan plannya, oke. Fasilitas penyelesaian premi otomatis, ya, untuk menjaga keberlangsungan perlindungan asuransi kesehatan. Nanti
akan lihat nih, kalau premi otomatis berarti ada penyesuaian terhadap replacing. Ya, nanti ada fitur yang namanya fasilitas indeksasi. Kalau kita berbicara indeksasi nanti ya memang fitur dari PL ya, pada SPL, masalahnya penyesuaian terhadap repricing ya tentunya ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh sedikit mengenai hal tersebut. Sekarang kita lihat flexi benefit. Oke. Flexi benefit ini ibaratnya akun yang dikelola sama Allianz berlaku selayaknya dompet untuk solusi kebutuhan kesehatan nasabah. Tetapi tidak bisa diklaim masuk ya pada saat kalau seumpama tutup polis bisa diklaim ditarik nggak bisa. Ini saya tegaskan di sini ya, tidak bisa juga untuk pembayaran premi lanjutan ya. Nanti kita lihat fungsinya nih ya. Kalau dia dompet tentunya butuh sumber dana dong ya. Sumber dananya dari mana? Fasilitas tambahan fleksi benefit hingga 20% dari jumlah biaya asuransi. Ini penegasannya diambil dari nol, artinya kalau tidak melakukan klaim ya di tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tentunya ada 20%. Oke, akan masuk ke flexi benefit. Tolak ukurnya dari mana? Dari cost of riders-nya, teman-teman sekalian. Ya, nanti kita akan bahas. Fasilitas penyusunan premi otomatis indeksasi, ini kita bahas nih, indeksasi. Ya, nanti kita akan bahas juga nih ya. Santunan harian rawat inap. Oke, mulai dari M dan AFMP, kalau seumpama nanti nasabah menggunakan full asuransi lain atau BPJS, bercover full, nasabah ingin mengklaim santunan harian rawat inapnya boleh, ya, tetapi itu tidak akan masuk ke kantong utama atau ke rekening nasabah, tetapi akan masuk ke dompet atau akun flexi benefit. Ya. Oke, sehingga flexi benefit itu ke depan fungsinya apa? Sebagai untuk ya dipergunakan manfaat rawat jalan, pembayaran excess claim dan atau resiko sendiri. Excess claim ini mungkin salah satu contoh kalau terjadi klaim ya COB mungkin ya ada eksesnya, boleh diklaim ke sini, diambil flexi benefit nih, atau resiko sendiri atau dikenal dengan nama deductible ya. Oke, dan telehealth. Nah, boleh, tetapi yang kita katakan di awal tadi ada kan telehealth yang gratis tapi hanya konsultasi kesehatan mental dan gizi itu mulai di H+3. Tapi di sini teman-teman sekalian, boleh digunakan nanti di tahun ketiga. Ya, mulai dari tahun pertanggungan tambahan ketiga. Artinya di awal tahun ketiga nih. Tapi ya, flexi benefit. Jadi kalau ingin merasakan manfaat rawat jalan, ya tidak perlu nambah premi. Tetapi memang harus nunggu. Ya, harus nunggu sampai dengan di umur polis tahun ke-3. Teman-teman sekalian baru bisa merasakan manfaat rawat jalan. Ya, yang tentunya terbebas dari perawatan gigi dan kehamilan. Itu tidak akan di-cover, teman-teman sekalian. Oke. Kalau kita berbicara tambahan flexi benefit atau flexi benefit khusus pembelian, jadi kalau dibeli sebelum 31 Desember artinya polisnya enforce sebelum 31 Desember ya atau lagi masa proses pembelian 31 Desember, flexi benefit bisa digunakan dari tahun pertama. Nah, jadi tahun pertama sudah bisa digunakan tuh. Khusus untuk pembayaran resiko deductible. Ya, nggak bisa rawat jalan teman-teman sekalian, nggak bisa excess claim, tapi untuk deductible-nya bisa. Contoh kalau mencukupi ya. Oke, beli polis sebelum 31 Desember 2024 dapat tambahan flexi benefit sebesar 500.000 ya. Rawat jalan karena keracunan makanan, sorry ya, ini kita revisi sedikit ya, bisa juga rawat jalan ya. Keracunan makanan nih 15 Januari 2025 tidak bisa menggunakan flexi benefit. Oke, belum di tahun ketiga. Tentunya ya, rawat inap karena demam berdarah nih, 20 Maret. Perawatan sebesar 15 juta rupiah.
tidak ada pergantian dari Allianz karena masih risiko sendiri. Nasabah klaim ke Flexi Benefit. Jadi ini khusus untuk deductible saja ya. Pembelian di 31 Desember 2024 nih. 14 April 2025 reimbursement Flexi Benefit ke Allianz. Oke. Klaim Flexi Benefit disetujui menerima saldo Flexi Benefit sebesar 500.000. Tangkap ya, teman-teman ya. Oke, ini bertambah masuk ke Flexi Benefit ya. Sebesar yang diklaim nanti dari sisi deductible-nya, teman-teman sekalian. Oke. Fasilitas tambahan Flexi Benefit, ya kita tahu nih. Fasilitas tambahan Flexi Benefit memberikan reward untuk kamu yang tidak melakukan klaim atau ada no claim bonusnya. Ya. Reward akan diberikan dalam bentuk tambahan ke dana akun Flexi Benefit. Kita lihat teman-teman sekalian, di tahun pertama, kedua, dan ketiga 5%, 10%, 20% dari cost of riders-nya. Bukan premi, dan ini berbeda dengan AFM standalone, teman-teman sekalian ya. Karena ini adalah riders, maka 5% diambil dari COR, 10% dari COR, 20% dari COR, dan akan dimasukkan ke dalam akun Flexi Benefit. Oke. Tapi yang kami mau tambahkan di sini, kalau terjadi klaim, teman-teman sekalian, ya, maka dalam tahun berjalan tersebut, no claim bonusnya tidak akan masuk. Dan di tahun berikutnya akan kembali menjadi 5%. Saya kasih contoh, teman-teman sekalian. Polis aktif, ya. Di tahun pertama, kepencet ya, tidak melakukan klaim, maka 5% diberikan di awal tahun berikutnya ya. Oke. Di tahun kedua juga tidak melakukan klaim, maka dapat 10%. Di tahun ketiga tidak melakukan klaim, maka dapat 20%. Ya. Di tahun keempat tidak melakukan klaim 20%, kelima 20%, keenam 20%. Tetapi di tahun ketujuh teman-teman sekalian, oke, melakukan klaim. Maka di tahun ketujuh itu tidak akan mendapatkan 20%. Ya. Karena melakukan klaim nih. Maka secara otomatis di tahun berikutnya dia akan kembali menjadi 5%. Teman-teman sekalian. Ya. Selanjutnya 10% dan 20%. Oke, ini hitungan matematikanya, silakan teman-teman capture saja. Saya tidak akan jelaskan lebih jauh dari sini. Yang penting kita memahami ya bahwa begitu terjadi klaim, maka no claim bonusnya pada tahun itu tidak akan dibayarkan. Di tahun berikutnya riset menjadi 5%. Oke. Ini kurang lebih sama juga teman-teman sekalian. Polis aktif di tahun kedua 5%, tahun ketiga 10%, di tahun keempat berjalan, di pertengahan tahun ketiga Bapak Rahman melakukan klaim manfaat santunan harian rawat inap selama 3 hari. Maka Bapak Rahman tidak akan mendapatkan di tahun ketiga ini ya no claim bonusnya, sehingga menjadi tahun berikutnya menjadi 5%. Oke. Terus dia klaim rawat jalan lagi nih 1 juta, tapi dia dari Flexi Benefit, tahun berikutnya tetap dapat nih 5%. Artinya teman-teman sekalian, kalau terjadi klaim ya, tetapi manfaat klaim tersebut diambil dari Flexi Benefit, maka tidak akan mempengaruhi penambahan no claim bonus ke akun Flexi Benefit. Ya. Tetapi kalau ada klaim yang diambil tidak dari akun Flexi Benefit, maka ya itu akan mempengaruhi no claim bonus. Maka di tahun itu tidak akan diberikan no claim bonusnya, di tahun berikutnya terreset menjadi 5%. Ya, oke. Ini juga layanan yang gratis teman-teman sekalian, layanan tanya dokter online terkait kesehatan mental dan gizi mulai di H+ pertama, udah bisa dipergunakan. Ya, layanan konsultasi kesehatan mental dan gizi.
ya, mencakup ruang lingkup psikolog, psikiater, dan spesialis gizi klinik nih. Ya, bisa digunakan 12 kali dalam setahun, paling lama 30 menit, layanan akan otomatis aktif di H+ pertama, dan terakhir layanan tambahan telekonsultasi ini untuk tertanggung dan tidak dapat dialihkan selain tertanggung yang terdaftar pada AFMP. Ini semoga bisa dipahami ya. Dan secara khusus teman-teman sekalian, AFMP ini masa asuransi dan batas manfaat tahunannya memang kita tahu komprehensif sampai perlindungan usia mencapai 100 tahun. Ya, pertanggungan asuransi berlaku untuk masa 1 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlaku, dan nasabah boleh memilih termnya, perlindungannya minimal sampai usia 50 tahun, 80 tahun, atau 100 tahun. Ya, perlindungan maksimal dengan batas manfaat tahunan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada lagi booster teman-teman sekalian. Kalau teman-teman bandingkan dengan riders yang sebelumnya, misalnya di Elite Plus, di riders sebelumnya 10 miliar, ini udah maksimum menjadi 20 miliar nih. Tidak ada lagi biaya tambahan untuk terhadap booster pada AFMP. Karena sudah 2 kali lebih besar dari batas manfaat tahunan riders pada HSCPP yang sudah di-close, teman-teman sekalian. Pilihan plan dan wilayah pertanggungan Indonesia, oke, seluruh Asia kecuali Hong Kong, Singapura, dan Jepang, seluruh Asia termasuk Australia. Oke, jadi hanya ada, kita lihat plannya hanya ada 6 nih. Oke. AFMP memiliki juga fitur spesial teman-teman sekalian ya. Semua asuransi kesehatan pasti akan ada penyesuaian harga. Itu kita udah mulai rasakan tahun 2020 2023 ya, teman-teman ya. Penyesuaian harga. Lalu apa yang bisa nasabah lakukan, itu menjadi pertanyaan. Apa yang akan terjadi ketika ada penyesuaian biaya asuransi? Ya, kita ada solusi yang nanti meringankan pekerjaan teman-teman sekalian sebagai agent. Tapi akan saya jelaskan lebih dalam nantinya ya. Asuransi kesehatan lain terjadi penyesuaian harga seperti biasa. Oke, terjadi penyesuaian harga seperti biasa, otomatis perlindungan kesehatan tetap terjaga. Pada Allianz atau Alicia Flexi Medical Plan, penyesuaian harga itu seperti biasa. Perlindungan kesehatan juga tetap terjaga. Bukan berarti teman-teman sekalian ada yang pernah menanyakan ke saya, Pak, berarti tahun depan, 2 tahun depan ada kenaikan repricing, Pak? Belum tentu. Ya, ini hanya informasi saja, penekanan kita saja bahwa yang namanya asuransi kesehatan pasti akan ada penyesuaian harga, baik dari sisi usia maupun nanti dari sisi inflasi dan seterusnya, teman-teman sekalian ya. Oke. Pada AFMP ya, ada fasilitas penyesuaian premi otomatis yaitu indeksasi. Tujuannya ya, kalau nasabah terjadi penyesuaian premi, memang nasabah masih memiliki kontrol nih hingga 30%. Dan dapat menonaktifkan fasilitas ini saat ulang tahun rider AFMP. Maksudnya, teman-teman sekalian, kalau terjadi penyesuaian harga 30%, nasabah tetap akan mendapatkan informasi. Ya. Tetapi tanpa menunggu persetujuan nasabah, Alias akan menjalankan penyesuaian harga tersebut atau repricing tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apa keuntungannya nih. Ya, sehingga ini membantu meringankan pekerjaan seorang agent ke depannya dalam hal penyesuaian harga. Tetapi ya, indeksasi ini hingga 30%. Artinya kalau di atas 30% membutuhkan persetujuan nasabah. Oke. Fasilitas indeksasi ini adalah ekstra fleksi benefit hingga bisa ditambahkan 1 juta saat polis terbit. Ini berdasarkan plan teman-teman sekalian. Ya. Dan saat penyusunan premi terjadi.
Extra reward untuk agent saat polis terbit, ini juga akan diberikan, ya, tanda bintang ini untuk polis terbit hingga 31 Desember 2024. Jadi indeksasi ini, ya, teman-teman sudah harus edukasi di awal kepada nasabahnya. Teman-teman akan bisa saja akan ada penyesuaian harga terhadap riders kesehatan ini. Ya, dengan fitur indeksasi ini, sekali lagi teman-teman sekalian penekanannya ya. Kalau terjadi maksimal 30%, tetap nasabah akan mendapatkan informasi tetapi langsung dijalankan otomatis oleh Allianz tanpa persetujuan nasabah. Apa keuntungannya? Nasabah akan mendapatkan ekstra flexi benefit maksimal 1 juta berdasarkan plan. Bagi agent juga ada extra reward untuk agent saat polis terbit. Nanti kita akan lihat nih, perlihatkan nih, ya. Fasilitas penyesuaian premi otomatis atau indeksasi, ya. Tambahan fleksi benefit dan fasilitas polis tetap berlaku. Ya, kita lihat tambahan fleksi benefit ini yang terbaru. Maka kita kasih lingkaran warna merah, teman-teman sekalian. Tambahan fleksi benefit ini akan diberikan setelah tanggal efektif penyesuaian premi dasar berkala apabila fasilitas indeksasi aktif. Ya. Kapan aktif indeksasi ini? Kapan berfungsi? Kalau terjadi repricing atau penyesuaian harga. Dan pemegang polis menyetujui rekomendasi kenaikan premi dasar berkala tersebut. Indeksasi hanya mengelok maksimal 30%. Nanti kita akan berikan contohnya, teman-teman sekalian. Saya katakan tadi nih, untuk pembelian polis 31 Desember 2024, oke, maka ada tambahan ekstra yang masuk ke fleksi benefit sebesar 300.000, 500.000 dan 1 juta berdasarkan plan yang diambil. Teman ya. Kalau di atas 31 Desember misalnya, 1 Januari ini, tetap dapat, tetapi 150.000, 250.000 dan 500.000 ini masuk ke fleksi benefit, teman-teman ya. Karena kita udah berapa kali sosialisasi hal ini, seolah-olah penangkapannya masuk ke rekening nasabah nih. Tidak. Ini masuk ke fleksi benefit berdasarkan plan yang diambil. Oke. Sedangkan fasilitas polis tetap berlaku ini memang sudah ada sebelumnya pada SPL. Ya. Fasilitas polis tetap berlaku diberikan jika fasilitas indeksasi aktif. Dan terjadi repricing. Ya. Dan pemegang polis menyetujui rekomendasi kenaikan premi dasar berkala. Ini sama ya, ini mengikuti indeksasi ya, teman-teman ya. Di sini keterangannya, jika polis sudah memiliki fasilitas polis tetap berlaku, sebelum tanggal polis efektif penyesuaian biaya asuransi, masa berlaku fasilitas tetap berlaku akan mengikuti masa berlaku yang lebih lama antara fasilitas polis tetap berlaku yang telah ada sebelumnya, tentunya berdasarkan syarat-syaratnya nih. Ini syarat-syarat teman-teman sekalian. Ya, premi dasar berkala atau tidak pernah ada tunggakan di sini ya. Oke, paling lambat dalam tidak pernah melewati masa grace period, artinya polis tidak pernah lapse. Hingga pada poin F tidak pernah melakukan penurunan jumlah premi, apalagi menaikkan jumlah premi. Ya, maka dikatakan fasilitas polis tetap berlaku. Oke. Extra reward untuk agent yang kita katakan tadi di awal, teman-teman sekalian. Kalau extra reward ini ya pasti tidak akan masuk ke fleksi benefit ya. Ini akan masuk ke komisi agent nih, ya. Terhitung sejak sampai dengan 31 Desember 2024. Januari gimana Pak? Ya tidak ada lagi, teman-teman sekalian. Oke, hanya diberikan 1 kali saat manfaat kesehatan aktif. 1 kali saja. Ada yang pernah menanyakan lagi, Pak, gimana kalau polis nasabah lapse diaktifkan lagi, Pak? Hanya sekali saja, teman-teman sekalian ya.
Ini berdasarkan ketentuan campaign ya, teman-teman silakan ini di capture ya. Oke. Inti yang saya mau jelaskan di sini, satu polis hanya mendapatkan 1 kali tambahan fleksi benefit sesuai ketentuan di atas campaign ini, otomatis ya. Ya, tidak mungkin nasabah punya 2 polis dong ya. Pastinya ya. Hanya 1 polis saja. Oke. Ini penyesuaian premi indeksasi, skenario-nya kita lihat. Saya hanya memperlihatkan ke teman-teman sekalian saja yang mulai masuk yang 30% nih. Karena indeksasi tadi maksimal 30%. Ya, perhatikan baik-baik ya. Penyesuaian premi dasar berkala 30%. Status fasilitas penyesuaian premi otomatis aktif. Kenapa aktif? Oke, 30%. Oke. Surat notifikasi akan tersampaikan ke nasabah. Respon pemegang polis tidak diperlukan. Artinya, ini otomatis, teman-teman sekalian. Oke. Maaf ya. Tambahan fleksi benefit, iya. Fasilitas polis berlaku tetap iya. Pak, kok di sini 10% tidak aktif, Pak? Berarti bisa saya diambil tahun ini, tahun depan dia nonaktifkan, teman-teman sekalian. Tentu minta persetujuan dong. Lengkap ya. Oke. Kalau 30% bagaimana, Pak? Kalau nasabah aktifkan fasilitas indeksasinya, informasi tetap dikirim ke nasabah nih, tetapi perlu respon dari pemegang polis. Berarti perlu persetujuan dong. Kalau setuju, ya, ini berlaku nih. Kalau tidak, ya otomatis juga tidak, teman-teman sekalian. Kenapa perlu persetujuan nasabah setuju di sini? Karena di atas 30%. Oke, anggap ya. Kok ini perlu persetujuan nasabah, Pak? Ini kan dia tidak aktif, tidak ambil, teman-teman sekalian. Otomatis perlu persetujuan nasabah nih. Tidak setuju atau tidak setuju nih. Otomatis tidak ada ininya dong. Karena kan tidak nambah indeksasi pada SPL-nya. Oke. Surat pemberitahuan penyesuaian premi dasar berkala akan dikirimkan 30 hari kerja sebelum tanggal efektif penyesuaian premi dasar berkala atau penyesuaian repricing, teman-teman sekalian. Oke. Fasilitas penyesuaian premi otomatis indeksasi, contoh Bapak Irwan 30 tahun. Tahun pertama 18 juta. Tahun kedua 18 juta, tahun ketiga 18 juta. Tahun keempat 19 juta 800 nih. Kenaikan premi repricing 10%. Dapat dong, karena dia kan plannya klasik ya, 250.000. Sorry, Essential Pro ya, 250.000 nih. Oke. Tahun kelima, keenam, ketujuh repricing lagi nih, 40%. 250.000. Ini setuju di sini ya, teman-teman ya. Tahun ke-8, 9 ke 10 repricing lagi 30%. Bapak Irwan tidak menyetujui, otomatis tidak mendapatkan tambahan dana fleksi benefit, teman-teman sekalian. Contoh ini bukan berarti, teman-teman sekalian, ini memastikan akan terjadi penyesuaian otomatis premi. Ini hanya contoh, hanya ilustrasi. Karena beberapa kali melakukan sosialisasi, ada beberapa telepon atau WA ke saya, seolah-olah penyesuaian premi atau repricing ini pasti terjadi tahun pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ini hanya ilustrasi, teman-teman sekalian. Ya, oke. Ada nanti indikator, ya, fitur yang memperkecil peluang terjadinya penyesuaian harga yang nanti kita akan bahas setelah ini, yaitu apa? Deductible atau resiko sendiri atau biaya resiko sendiri. Sebentar lagi kita akan masuk ke sana. Tentunya teman-teman sekalian, AFMP ini fiturnya kita lihat ya, usia dari 30 hari sampai 70 tahun. Ini standar lah ya teman-teman ya. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini yang saya katakan tadi di awal nih. AFMP ini ada termnya yang boleh dipilih. Ada masa asuransi yang boleh dipilih berdasarkan usia. Usia 50 tahun, 80 tahun, usia 100 tahun. Tetapi tolong diperhatikan baik-baik. Usia 50 tahun sebelumnya mungkin udah pernah klaim. Begitu usia 51 tahun berakhir dan ingin tambah lagi AFMP, pasti sudah akan ditolak. Ya, jadi pilihlah
term AFMP ini berdasarkan kebutuhan nasabah. Ya, oke. Ada yang mengatakan mungkin normalnya bagusnya 80 tahun, Pak. Sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Karena otomatis pilih 50 tahun, 80 tahun, 100 tahun akan mempengaruhi jumlah premi yang disetor. Ya. Grace period yang mengikuti ketentuan produk dasar, full underwriting standar yang perlu saya mau tekankan di sini, ya. Pada AFMP ada periode eliminasi. Cancer 90 hari atau 3 bulan. Hanya untuk cancer saja, teman-teman sekalian. Jadi kalau terjadi cancer setelah polis terbit, misalnya polis baru 20 hari terjadi cancer, maka cancer itu akan dikecualikan selamanya. Ya. Ataukah setelah polis terbit, ya, 90 hari tidak terjadi cancer. Oke. Tetapi tetap harus menunggu lagi selama 9 bulan ke depan. Ini ya, teman-teman ya. Oke. Kalau terjadi cancer melewati 90 hari dan terjadi misalnya di hari ke-100 atau di hari 120 hari, teman-teman sekalian, maka nasabah kalau melakukan klaim tidak akan dibayar. Oke, tetapi cancer itu bisa terproteksi setelah melewati 9 bulan atau kalau kita hitung setelah 1 tahun polis terbit. Dengan catatan cancer itu tidak terjadi dalam masa tunggu periode eliminasi yaitu 90 hari. Ini standar ya teman-teman ya. Oke, lengkap ya. Kita lanjut. Ini plannya yang saya akan coba bahas sedikit di sini. Teman-teman sekalian, santunan harian rawat inap kita kasih bintang di sini akan kalau diklaim akan masuk ke akun flexi benefit. Oke, klaim hanya reimbursement dan seterusnya. Pada tabel ini teman-teman sekalian, pendamping sudah ditiadakan, biaya pendamping ya. Oke. Dan kalau teman-teman lihat di sini, Elite Plus. Ini coverannya Asia dan Australia. Oke. Saya tidak akan bahas lebih dalam yang ini karena ini sudah standar sekali ya pada HCP Plus ya, kalau lebih sama ya. Nanti teman-teman bisa lihat nanti pada ilustrasinya. Kalaupun ada pertanyaan, silakan nanti kita akan buka sesi tanya jawab kalau waktu mencukupi ya. Ini sama, teman-teman ya, nanti dilihat pada saat membuat ilustrasi. Nggak perlu dihafal, ya. Karena ini nanti pada saat buat ilustrasi akan kelihatan semuanya nih. Oke, yang saya katakan tadi, teman-teman sekalian, indikator atau manfaat apa yang memperkecil AFMP ini terhadap repricing, ya, yaitu deductible atau resiko sendiri. Oke, muncul pertanyaan, apakah itu resiko sendiri? Kenapa harus ada resiko sendiri? Sebelum saya bahas ini teman-teman sekalian, deductible, kalau teman-teman bisa pernah menjual asuransi Allianz Utama, misalnya asuransi mobil, itu ada resiko sendirinya yang ditanggung oleh nasabah. Setiap kali melakukan klaim per kejadian, ya, ada yang 200.000 di administrasinya kan ya, atau 300.000 atau 400.000 tergantung jenis mobilnya dan tahun mobilnya nih. Oke, tentunya kalau mobil kita baru tergores halus, oke, kalaupun hanya 1 goresan saja, kita tidak akan melakukan klaim. Kenapa? Kalau saya bayar 400.000, kalau di bengkel biaya ongkosnya 400.000, saya harus nombok 200.000. Lengkap ya? Belum terlihat dari sisi manfaat asuransinya. Maka tunggu saja. Kalau mobilnya sudah cukup parah baru dilakukan klaim. Ada deductible-nya? Ada. Tidak sebanding dengan jumlah yang nanti akan dibayarkan oleh pihak bengkel terhadap risiko perbaikan mobilnya. Anggap ya. Oke, jadi deductible itu sebenarnya sudah ada istilah pada asuransi umum. Bahkan teman-teman sekalian di luar, deductible ini sudah dipakai beberapa tahun yang lalu untuk asuransi kesehatan. Ya, kita baru menerapkan memang. Ya, harapannya apa? Kalau ada risiko sendiri, perlindungan jangka panjang. Pada dasarnya,
khususnya atau utamanya memang Allianz berkomitmen untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi setiap nasabahnya. Memberikan ketenangan dan rasa aman di masa depan. Ya dari apa? Dari repricing misalnya penyesuaian harga. Itulah sebabnya mengapa risiko sendiri itu ya mulai nempel di tahun pertama. Di tahun kedua ada pilihan. Dan nanti kalau kita bahas lebih jauh lagi, resiko sendiri atau deductible pada AFMP ini ada dua tipe. Ya, nanti kita akan bahas ya. Oke. Dari sisi nasabah, perlindungan untuk nasabah Allianz. Allianz melindungi nasabah yang memang berhak mendapatkan perlindungan, terutama pengajuan klaim di awal-awal tahun polis. Oke. Ya, kalau semua di awal-awal tahun polis melakukan klaim rawat inap, ya ke depan ada peluang penyesuaian harga. Makanya deductible itu di tahun pertama, oke, mandatori atau nempel di tahun pertama. Di tahun kedua nanti menjadi pilihan untuk diambil atau tidak, ya. Perlindungan keberlanjutan produk nih, alias ini menjaga keberlanjutan produknya untuk waktu yang lama, sehingga mendapatkan kepercayaan nasabah dengan lebih tahan untuk tidak melakukan repricing. Jadi dengan kata lain teman-teman sekalian, kalau resiko sendiri ini atau deductible ini kita jelaskan fungsi utamanya kepada nasabah, ya, misalnya berlanjut penggunaan deductible-nya, maka ada peluang memperkecil terjadinya yang namanya repricing. Sehingga AFMP ini produknya bertahan jangka panjang, teman-teman sekalian. Oke, lengkap ya? Karena tadi di awal kita sudah mengatakan penyesuaian harga pasti akan terjadi di semua asuransi kesehatan maupun yang riders. Pastinya kapan? Penentuan waktunya kita tidak tahu. Semua tergantung dari faktor penyebab terjadinya repricing. Oke. Ketentuan resiko sendiri itu terbagi dua, teman-teman sekalian. Resiko sendiri tipe pertama yang standar tadi berdasarkan plan. 15 untuk klasik Indonesia saja, 20 untuk esensial, 25 untuk elit, teman-teman sekalian. Ini menjadi pilihannya. Tipe pertama. Tipe kedua, ya, co-share 20% dari eligible claim atau deductible, mana yang lebih besar. Kalau kita kasih contoh, ya nanti teman-teman juga akan melihat contohnya lebih jelas biar lebih paham. Resiko tipe pertama dan tipe kedua pasti akan ada perbedaan biaya dari sisi premi maupun nanti cornya ya. Kalau nanti memilih salah satunya, teman-teman sekalian, oke, selanjutnya dapat dipilih apakah ingin dilanjutkan di tahun kedua atau tidak. Kalau tidak memilih lanjut di tahun kedua, maka mulai di tahun kedua, salah satu yang akan dipilih tipe 1 tipe 2 ini akan berakhir mulai di tahun kedua. Oke ya? Oke. Ini ketentuan risiko sendiri berlaku untuk setiap kejadian rawat inap atau pembedahan. Dihitung dari jumlah eligible claim. Penekanannya di situ ya. Jumlah dihitung setelah memperhitungkan manfaat asuransi yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain ataukah BPJS. Pilihan risiko sendiri yang berlaku pada tahun pertanggungan tambahan 1 ke 1 adalah risiko sendiri tipe 1 atau tipe 2. Ataukah nanti mau pilih yang tidak berlaku, teman-teman sekalian. Ini ketentuan dari risiko sendiri atau deductible atau biaya risiko sendiri. Siap ya? Ini risiko sendiri tipe pertama, contoh yang paling singkat yang mungkin mudah dipahami, teman-teman sekalian. Pilihan risiko sendiri tahun polis pertama. Oke. Risiko sendiri tahun polis kedua dan seterusnya. Klaim diajukan di tahun polis kedua, misalnya. Rawat inap selama 7 hari. Oke. Rincian klaim, total klaim 200 juta. Setelah dilihat, eligible klaimnya 200 juta. Oke. Deductible-nya 20 juta nih. Esensial misalnya. Maka total klaim diberikan oleh Allianz berapa? 200 juta kurang 20 juta. 180 juta dibayar oleh Allianz.
20 juta adalah resiko sendiri atau biaya resiko sendiri yang ditanggung oleh nasabah. Oke. Contoh kedua, ya. Nasabah memilih tipe kedua yang cost share 20% atau deductible, nanti pilih salah satunya mana yang terbesar atau lebih tinggi. Klaim yang diajukan rawat inap selama 7 hari nih. Total klaim 200 juta, eligible klaimnya 200 juta nih. Perhitungan sendiri yang berlaku, mana yang lebih tinggi kita hitung. 20% dari 200 juta berapa? 40 juta. Deductible-nya berapa berdasarkan plan? 20 juta. Nasabah bayar berapa? 40 juta. Berarti 200 juta kurang 40 juta, 160 juta dibayar oleh Allianz, 40 juta dibayar oleh nasabah. Oke, anggap ya. Jadi tipe 1, tipe 2 sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Tentunya dari sisi biaya asuransi lebih murah daripada resiko sendiri tipe kedua. Oke. Risiko sendiri untuk nasabah hanya punya satu asuransi kesehatan. Oke. Risiko sendiri itu hanya wajib untuk tahun pertama saja. Ini perlu kita tekankan kembali lagi ya. Deductible atau risiko sendiri itu boleh dipilih di tahun kedua, tidak diperpanjang. Tetapi hanya wajib di tahun pertama. Nempel di tahun pertama. Artinya di tahun kedua dan seterusnya bisa bayar seluruhnya atau arch charge, teman-teman sekalian. Soalan sekali lagi ya. Resiko sendiri atau biaya resiko sendiri atau deductible ya, boleh dipilih apakah diperpanjang mulai di tahun kedua dan seterusnya, atau dipilih di tahun kedua tidak diperpanjang. Dengan kata lain ya, resiko sendiri itu hanya wajib untuk di tahun pertama saja. Ini saya perlu jelaskan karena ada beberapa sejak sudah beberapa kali sosialisasi masih bingung dengan hal ini, apalagi ditambah lagi tipe pertama dan tipe kedua. Masa saya harus bayar risiko sendiri juga? Contohnya, pastikan nasabah menjawab pertanyaan seluruh kesehatan dengan benar. Pastinya ya, ketidaksesuaian kondisi kesehatan bisa akibatkan klaim tidak dibayarkan. Beli polis. Tentuan polis sendiri di tahun pertama. Ini wajib ya, nempel nih. Oke. No claim bonusnya dapat 5% kalau tidak terjadi klaim. Masuk tahun kedua, bisa pilih perlindungan arch charge. Premi akan disesuaikan dan tidak underwriting lagi nih. 80 juta, maka 80 juta akan dibayar oleh Allianz. Tapi jika membeli risiko sendiri tipe 1 untuk tahun kedua, lanjut di tahun kedua misalnya, sekalian, maka akan ada perbedaan premi ya, lebih murah 15% kalau menambahkan risiko 1 dan risiko kedua. Dari sisi preminya ya. Oke. Jadi ini tentunya juga bisa menjadi nilai tambah bagi nasabah mungkin yang jangka panjang tidak pernah melakukan klaim. Ya, saya pernah ketemu dengan beberapa agent punya asuransi kesehatan sendiri, tidak pernah melakukan klaim. Sama dengan saya juga nih. Saya hanya mengklaim menggunakan asuransi kantor, maka otomatis asuransi yang saya ambil HSCP Plus tidak pernah saya gunakan. Saya ngambil. Ya, kalau ngambil ini lagi, berarti premi bisa lebih murah 15%. Ada keuntungan bagi yang tidak pernah melakukan klaim. Oke, premi lebih murah sebesar 15%. Itu yang perlu teman-teman perlu tekankan ke nasabah nih. Ya. HFMP Plus ini kalau teman-teman lihat penggunaan di rumah sakitnya berdasarkan metode klaim. Allianz membagi jenis rumah sakit berdasarkan metode klaim. Ada rumah sakit yang bisa cashless atau reimburse, ini bisa dua-duanya nih. Lebih dari 1.200 rumah sakit. Oke. Ada yang hanya bisa reimburse, kurang lebih 2.400 rumah sakit. Ada yang di luar cakupan atau yang tidak bisa digunakan cashless maupun reimburse. Ada 21 rumah sakit. Tolong di luar cakupan ini teman-teman sekalian pada saat menginformasikan ke nasabah jangan menggunakan kata-kata blacklist.
Ya, di luar cakupan ini sekali lagi ya Allianz belum bisa mengajak kerjasama secara administratif. Ya, jadi dianggap sebagai di luar cakupan, bukan menggunakan kata-kata blacklist di luar sana. Jadi tolong dihilangkan kata-kata tersebut karena bisa saja ini akan berubah di luar cakupan tersebut ya. Oke. Untuk mendapatkan informasi ini, teman-teman sekalian boleh mendownload di portal Allianz ya atau ASN Portal atau bisa download juga di Agency Connect. Teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian akan ada ke depan tambahan jenis rumah sakit yang cost share-nya 20% melalui reimburse. Tetapi ini sementara ya. Sementara oke, belum berlaku. Hanya sementara ini saja. Ini kita hanya menginformasikan saja dulu. Oke? Kalau teman-teman sekali membutuhkan replay, pengetahuan mengenai AFMP atau AFM, ya teman-teman boleh download di portal Allianz nih. Oke? Tampilannya seperti ini nih. Ya. Replay kah atau brosur atau ilustrasi klaim ya bisa di-download tuh. Oke? Karena kita membahas juga produk Alicia, karena saya katakan tadi ya, AFMP ini Alias dan Alicia. Secara jenis produk kurang lebih sama, ini adalah penggambaran dari sisi ujro-ujronya saja nih teman-teman sekalian ya. Oke. Ini pengecualian wafat meninggal dunia ya kalau memang ada berhubungan dengan bunuh diri tidak akan di-cover kalau pada Alicia ya teman-teman ya. Kalau perawatan juga karena kasus bunuh diri juga tidak akan bisa menggunakan baik yang Alias maupun Alicia teman-teman sekalian. Ini standar ya. Silakan di-capture saja. Ini tabelnya. Tolong teman-teman sekalian, ada yang saya beberapa sudah lihat dulu kita memberikan contoh tabel soalnya dipakai patokan harga. Ini hanya penggambaran simulasi saja, teman-teman sekalian. Ya, mungkin cocok di tahun ini atau di bulan ini atau di tahun ini, tahun depan belum tentu cocok. Ini hanya simulasi saja. Supaya ada penggambaran. Bagi yang bocor tolong di-mute dulu teman-teman sekalian. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab atau kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat dulu. Ya, saya akan coba menyampaikan sepelan mungkin yang tadi ya. Terus kalau komisinya standar mengikuti komisi produk dasarnya ya 3,25% tahun pertama, tahun kedua 5% sampai tahun kelima. Di tahun keenam tidak ada. Ya, hanya komisi top up berkala saja. Selama nasabah bayar premi ada top up berkalanya ya 3% atau ada premi top up tunggalnya ya 3%. Ya. Ini yang kadang perlu kita sampaikan ke nasabah nih. Untuk deductible, ya. Apakah sudah punya asuransi kantor? Beli AFMP plan. Ini tentunya kita sesuaikan juga dengan kemampuan pegawainya ya. Oke. Dikatakan sini nggak rugi, bisa digabung private plan. Kenapa bisa digabung? Teman-teman sekalian, ya ada COB-nya bisa jadi, ada klaim satu hari rawat inapnya mungkin akan masuk ke flexi benefit, jadi sehingga nanti bisa memaksimalkan penggunaan AFM plan ini misalnya. Lengkap ya? Oke. Ini contoh yang sudah tadi kami gambarkan. Saya belum butuh, belinya nanti saja. Oke, ini biasa juga penyampaian ya. Premi polis asuransi ini tergantung pada banyak hal, ya. Biaya premi asuransi yang lebih tinggi karena mungkin menunda. Ya, 27 tahun sekarang baru premi 20 juta nih. Ditunda, akhirnya usia 50 tahun ya preminya sudah 30 juta sekian. Lebih mahal lagi. Anggap ya, jadi dengan kata lain ya, premi asuransi yang lebih tinggi itu akan terjadi kalau nasabah terjadi penundaan pada saat mengambil asuransi kesehatan. Karena memang setiap tahun premi mengalami kenaikan berdasarkan usia. Tapi kalau asuransi unit link, ikut usia 27 tahun, 20 juta 650 ribu misalnya, ya ada kemungkinan premi yang dibayar tetap dengan jumlah yang sama selama tidak terjadi repricing, ya. Ini juga kalau digabungin dengan flexi CI, ya otomatis perawatan rawat inapnya tercover, ya. Nasabah boleh klaim juga flexi CI-nya sebesar 500 juta misalnya, ya. Jadi dari sisi flexi CI menjadi pengganti pendapatan yang hilang karena terjadinya
risiko penyakit SIA yang dilakukan perawatan yang menggunakan AFMP. Oke. Ini juga yang perlu kami menegaskan, apakah klaim di aliansi dipersulit? Kalau dipersulit, tidak mungkin klaim aliansi tahun 2023 menyentuh di angka 2,3 T. Ini bisa dilihat di website nanti ini, ya. Oke, jadi 2,3 T itu bukan jumlah yang main-main, teman-teman sekalian, dari sisi klaim, ya. Ini jumlah yang membuktikan keseriusan perusahaan alians dalam hal membayarkan klaim, dan tentunya kalau jumlah sebesar ini, apa yang mau dipersulit, ya? Kalau berdasarkan aturan polis, ya pasti klaim akan dibayar. Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa banyak klaim asuransi kesehatan ditolak asuransi? Ya, bisa saja pelayanan kesehatan tidak termasuk yang ditanggung, tidak sesuai dengan dalam polis. Klaim diajukan termasuk dalam price listing, misalnya, ya. Klaim diajukan juga termasuk dalam tunggu, ya. Itulah salah satu contoh mengapa kasus klaim kesehatan banyak ditolak oleh asuransi lain atau oleh asuransi khususnya di Allianz, ya. Oke. Apakah kalian akan ada represi lagi ke depannya? Ya. Oke, kalau ke depan, tadi udah kami tegaskan, ya, ada penyesuaian harga bisa jadi iya. Tetapi kami tidak bisa menentukan kapan. Ya. Kalau nanti ditentukan oleh Allianz, berarti seolah-olah repricing itu sudah dibuat-buat. Makanya sekali lagi, ya, tidak ada penentuan waktu terhadap terjadinya repricing. Contoh yang sebelum yang kami bahas itu hanya simulasi saja, teman-teman sekalian. Oke, memang repricing ini membuat banyak nasabah terkejut dan memang kebijakan yang tidak populer tapi harus ditempuh oleh semua asuransi. Tetapi repricing dilakukan oleh Allianz untuk memastikan Allianz terus dapat membayarkan klaim bagi seluruh nasabahnya. Dan kedepannya, jika inflasi biaya medis terjadi kembali, kasus serupa seperti COVID terjadi kembali, maka ada kemungkinan untuk Allianz melakukan repricing kembali. Oke. Ini menurut data Global Medical Trends, teman-teman sekalian. Oke, inflasi ekonomi, inflasi medis, dan seterusnya. Ya. Ini penerapan dalam Allianz Cover, saya yakin teman-teman udah pada tahu semua penggunaannya. Ya. Saya hanya melihat fitur yang paling utama saja dulu. FNA harus diisi. Ya, ini penting untuk pemegang polis nanti akan menyesuaikan dari sisi UP-nya. Ya. Oke, dari sisi pendapatan berapakah untuk UP-nya yang maksimal untuk nasabah? Ini kita bahas khusus nanti di kelas-kelas soft skill, misalnya FSP, ya. Oke, nah ini pada saat membuat ilustrasi, ini penjelasan non-waiting period. Oke, tanggung pemegang polis pembayar premi pasangan pembayar premi bila ada harus sudah terisi lengkap dan benar. Ini standar ya teman-teman kalau ingin penambahan payer ya. Oke, ini Alicia Flexi Medical atau Allianz Flexi Medical Plan. Oke, boleh dipilih plannya apa di sini. Tangkap ya. Ini boleh dipilih juga termnya, perlindungannya mau sampai berapa lama, 50 kah, 80 atau 100. Tangkap ya, teman-teman ya. Ini plan yang bisa dipilih tadi saya sudah sampaikan. Oke, ini resiko sendiri yang memang ada dua macam, tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama saya sudah jelaskan akan mengikuti berdasarkan plan. Tipe kedua, salah satunya antara cost share 20% atau berdasarkan plan, dan tentunya akan diambil mana yang lebih tinggi. Oke. Ini boleh dipilih ya, tidak berlaku di tahun keduanya. Oke, ini saya katakan tadi ya. Oke, kalau sudah memilih tipe pertama yang di sebelumnya, teman-teman sekalian, makanya harus dipilih juga. Tapi jika ingin diberhentikan di tahun kedua, pilih tidak berlaku. Maka otomatis mulai di tahun kedua, resiko sendiri tidak akan berlanjut. Ya. Ini proyeksi pada ilustrasi, di bawah 20 tahun bintang-bintangnya. Tidak diperbolehkan. Ya. Kalau di bawah 20 tahun, maka ilustrasi hanya dapat dicetak jika tidak ada bintang-bintang di bawah 20 tahun. Kita udah belajar SPL ya. Dulu sebelumnya di atas 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Sekarang sudah di bawah 20 tahun baru boleh dicetak.
cetak. Ini standar untuk subdana yang kalau nasabah mau mengecek subdana apa yang dia mau pilih. Oke, mengisi SPAJ, kembali report standarnya harus dirisi. Tanda tangan, dan jangan lupa nanti ada recording ya. Pernyataan juga pemahaman PID-nya harus ada paraf sampai 18-19 kali, teman-teman sekalian. Oke. Ini dia. Dan ingat tidak boleh diwakilkan ya, karena nanti parafnya harus sama tuh. Oke, setelah bertanda tangan, ada recording, ada skripnya di sini, pembelian produk. Setelah itu, nasabah menyatakan setuju. Ini dia. Ini skripnya, ini standar ya, ada di SPL, teman-teman sekalian. Saya rasa cukup dari saya, Pak Marvin Sapulete. Sambil saya tampilkan absennya. Kembali, mungkin ada yang baru hadir ya. Ya. Apakah waktu kita masih memungkinkan untuk lakukan tanya jawab? Baik, ini di tempat saya 846, mungkin saya akan kasih sekitar 10 ya, 10 menit ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak Charles yang sudah ada beberapa yang saya jawab ya. Namun mungkin masih ada yang perlu tambahan ya. Total ada 90 sekian orang di sini. Ya. Luar biasa. Kemudian oke, ini ada pertanyaan terkait dengan penggunaan flexi benefit. Tadi kan disebutkan bahwa penggunaan flexi benefit ini bisa dipakai untuk rawat jalan. Ini ada pertanyaan sih. Saya sudah jawab bahwa nanti flexi benefitnya itu dengan metode reimburse. Kemudian ada pertanyaan, apakah bisa dengan Easy Connect atau wajib form claim dikirim ke ADMC? Kalau untuk yang ini pertanyaan bagus sekali ya. Ini juga kami lagi mengkonfirmasi ya apakah Easy Connect, dan saya juga pengguna Easy Connect. Saya pribadi belum melihat akan ada arah ke sana dan pasti akan arah ke sana juga ya. Dan formnya saya juga lagi memastikan apakah formnya itu boleh di-download di Agency Connect atau di ASN Portal. Seharusnya form itu akan ada di ASN Portal yang tentunya nanti teman-teman admin kantor atau teman-teman agent boleh mendownload untuk penggunaan reimburse pada flexi benefit ya. Sementara ini mungkin lagi dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam ASN Portal atau di Agency Connect, teman-teman sekalian. Oke? Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Charles ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi ada sebentar dari Bapak Andi Setiawan ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Ini tadi saya sudah sempat jawab beberapa ya. Beliau bertanya soal kenaikan preminya apakah lebih sering ya kalau untuk dari peserta AFM yang dengan deductible ya, apa kenaikan preminya bisa lebih sering dari peserta AFM yang dengan deductible. Jadi kalau yang full cover dibandingkan dengan yang deductible, apakah ada perbedaan kenaikan premi? Saya jawab kenaikannya sebenarnya peningkatannya kan selisihnya sekitar 15%. Tapi bukan berarti kalau yang pakai full cover itu nanti ada kenaikan premi lebih sering. Enggak, bukan begitu konsepnya. Ya. Benar sekali Pak Marvin, benar sekali. Ya, benar sekali. Itu ya. Kemudian deductible yang sudah dihilangkan dan disetujui Allianz, apakah bisa dimunculkan kembali secara sepihak oleh Allianz? Sejauh ini yang namanya timbul tenggelamnya deductible itu harus dengan persetujuan nasabah. Jadi tidak ada ketentuan untuk dimunculkan secara sepihak. Nah, kemudian betul Pak Marvin, bagi nasabah yang sudah seumpama ya, ada nasabah yang menambahkan deductible-nya mulai tahun kedua dan seterusnya nih. Ya, tiba-tiba dia menghilangkan deductible tersebut. Nah, itu kemungkinan akan membutuhkan persetujuan dari Allianz, ya. Oke. Untuk deductible-nya ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut Pak Marvin. Kemudian ini tadi yang saya sempat seringkan untuk
ditanyakan ke live Q&A. Apa nasabah bisa upgrade ke AFM tetapi turun dari esensial menjadi klasik? Dari mana nih? Mungkin Dari Nah, ini. HSCPP atau dari mana? kita langsung panggil aja ke arena. Ini kebetulan Pak Andi Setiawan sudah raise hand. Ya, silakan Pak Silakan, Andi Pak Andi. Setiawan. Halo, iya selamat malam Pak. Yes, selamat malam. Selamat Ya, malam, Pak. terima kasih kesempatan untuk bertanya. Ini terkait dengan kenaikan plan ini kan. Misal nih nasabah melihat kenaikan plan ke AFN, dia dari HSCPP esensial misalnya. Terus dia lihat kalau naik ke AFM harganya dan prospek bahwa ke depan itu masih ada naik-naik premi karena apapun alasannya. Terus dia berpikir, oh ini mungkin tidak terlalu feasible buat saya. Bagaimana kalau saya ambil plan yang lebih logis aja, misalnya saya ambil yang Indonesia aja lah, nggak usah macam-macam gitu saya. Nah itu jadi dia oke, dia naik ke AFM tapi dia pengen turun yang dia limit yang lebih lokal aja gitu. Itu bisa nggak? Oke, ini pertanyaan bagus, Pak ya. Berarti berhubungan dengan konversi, Pak ya. Iya. Oke, Pak, sebelum saya jawab nih, Pak, Pak Andi, apakah ada nasabahnya yang ditawari untuk konversi di Agency Connect? Belum sih, cuman kan ini akan jadi plan kita ke masa mendatang. Oke. Artinya kan konsepnya adalah semua dialihkan dong. Kalau di luar dari konversi yang saya sampaikan tadi, yang bagi nasabah-nasabah khusus yang terpilih yang ada di Agency Connect atau nasabah yang menerima email untuk melakukan konversi, itu kan ada paket 1 dan paket 2-nya tuh, Pak. Ya. Kalau kita berbicara nanti ke depan konversi yang akan dilakukan secara umum atau secara general, memang kami belum ada menerima memo untuk konversi tersebut, ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Andi, apakah nanti kalau terjadi konversi misalnya dari HSCPP plannya elit tiba-tiba mau turun ke HSCPP, ya mungkin saja Pak. Tapi untuk pastinya kami juga belum bisa memastikan karena memo konversinya secara general itu belum keluar. Seperti itu Pak Andi ya. Kalau kita bercermin yang lalu sih ada kemungkinan bisa Pak ya. Tapi ya sekali lagi nih, memo konversi untuk secara general itu kita juga belum ada dikeluarkan Pak untuk konversi tersebut. Ya, tapi kalau konversi yang masuk kategori nasabah-nasabah yang mungkin ada beberapa teman-teman leader atau teman-teman agent diundang sosialisasinya karena memang ada beberapa nasabah yang terpilih ya, oke, untuk ditawarkan konversi tersebut, dan penawaran itu ciri-cirinya bagi agent ada informasi penawaran nasabahnya di Agency Connect. Jadi yang bisa buka adalah agent atau langsung nasabahnya menerima email dari Allianz. Demikian Pak Andi untuk konversinya Pak. Masih Jadi ada beberapa pertanyaan, kita kalau pending dulu boleh Pak ya. dilanjutkan juga ya. Iya, silakan. Oke, kalau saya izin saya selesaikan aja semua pertanyaannya dulu, takut kelengkap orang lain. Ya, Lanjut, Pak. jadi ini kan dalam HSCPP kan itu kita ada manfaat rawat jalan untuk kanker dan HD. Nah, ini saat dia berubah jadi AFM, saya lihat secara wording di tabel sih sama ya, tapi saya nggak tahu apakah ada perbedaan dari wording yang detail dalam penjelasan. Iya. Kalau saya baca sih Pak ya, dalam wording tabelnya sih kurang lebih sama Pak. Oh, jadi harusnya tetap bisa rawat jalan dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan AFM ini. Cuman kemudian Iya, cuma kan pilihannya ada dua, Pak. Ya. Nanti kan pilihannya akan ada dua nih. Apakah nanti mau menggunakan yang ada pada akun Flexi Benefit? Kan boleh dong, rawat jalan kan ya? Iya. Ataukah nanti perawatan cancer yang akan menggunakan fasilitas berdasarkan standar plan. Tapi ingat Pak ya, kalau terjadi perawatan di mana klaimnya tidak diambil dari akun Flexi Benefit, ya Pak ya, maka nasabah dianggap melakukan klaim. Berarti no claim bonusnya di tahun tersebut tidak akan dapat. Di tahun berikutnya akan terreset menjadi 5%. Nah, jadi ini perlu kita memang sampaikan secara baik kepada nasabah dari sisi rawat jalan. Demikian Pak ya, Pak Andi ya. Oh ya.
Jadi Kemudian harus Pak, kita lihat sampai ke berikutnya Pak, apakah berpengaruh ke flexi benefitnya atau tidak dari sisi rawat jalannya. Silakan Pak, lanjut. oke. Kemudian kalau ini kan ada kalau keluarga, kemudian ada akun flexi benefit yang Sebelum berbarengan. saya jawab Pak, ini mungkin kita keep sampai pertanyaan ketiga aja Pak ya, biar teman-teman juga bisa melakukan sesi tanya jawab Pak ya. Ya, Oh iya. oke, silakan Pak Andi. Kalau gitu ini aja deh. AFM ini kan kita ganti untuk menahan laju repricing karena dengan adanya vitamin deductible dan tidak ada uang yang bisa ditarik keluar ini, harapannya lebih tahan kan. Nah, tapi Iya. dalam perhitungan Allianz sendiri ini kira-kira berapa tahan nih untuk ini? Soalnya kan nasabah itu mengambil asuransi kesehatan dengan maksud mengalihkan resikonya dari yang resiko tidak terukur, yang gila-gilaan, menjadi satu resiko yang terukur. Tetapi kalau kita tidak bisa meyakinkan mereka bahwa asuransi yang kamu ambil sama saya ini nanti menjadi satu resiko yang terukur. Ya. Nanti buat nasabah ngapain gua ngambil? Nah gitu. Pertanyaan Bapak sampaikan juga memang betul. Tapi begini Pak, kalau ada perusahaan yang bisa mengkirakan kapan terjadi repricing, itu kan berarti seolah-olah sudah diatur oleh perusahaan tersebut. Dengan kata lain di Allianz, Pak, penyesuaian harga itu kita tidak bisa memperkirakan kapan terjadi. Tetapi kalau kita lihat faktanya, Pak ya, tadi kita sudah sampaikan di awal, kalau terjadi inflasi dan jumlah klaim mengalami kenaikan dengan kondisi mungkin yang mirip-mirip dengan COVID di tahun 2020, 2021, 2022, Pak. Apakah bisa ke sana? Bisa jadi seperti itu. Tetapi AFMP ini kalau terjadi kondisi seperti itu juga belum tentu mengalami repricing. Karena kenapa? Ada yang tadi Bapak katakan, vitamin deductible-nya biar risiko sendiri. Dengan kata lain, kalau teman-teman sekalian ingin membantu memperkecil peluang repricing terjadi di kemudian hari, pastikan indeksasinya diedukasi dengan baik dan benar ke nasabah, dan fungsi deductible itu disampaikan ke nasabah. Karena biaya risiko sendiri itu sebenarnya pada umumnya sudah sering dipergunakan di asuransi yang ada di Indonesia, misalnya asuransi umum tadi yang saya sampaikan ya, ataukah di luar negeri deductible itu sudah mulai digunakan beberapa tahun yang lalu ya, karena melihat mungkin ya jumlah klaim yang cukup banyak. Di dalam jumlah klaim itu mungkin ada beberapa klaim-klaim yang seharusnya tidak perlu dilakukan dengan rawat inap, tetapi dipaksakan dengan rawat inap. Makanya dengan kontrol ada deductible, harapannya di kemudian hari Pak Andi dan teman-teman yang lainnya akan membantu memperkecil terjadi yang namanya repricing. Harapannya begitu Pak Andi ya. Semoga bisa dipahami Pak Andi ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak Martin. Baik, terima kasih. Baik. Ya, makasih Pak Andi. Saya menambahkan sedikit dari Pak Charles ya. Silakan Pak Martin. Karena konversi ya. Konversi yang sekarang itu tersedianya itu pilihannya masih plan yang sama atau dia naik plan. Sedangkan untuk konversi yang downgrade itu masih belum tersedia. Cuman apakah nanti kemudian hari akan ada perubahan, kita tunggu memo sama-sama ya Pak Andi ya. Itu aja saya tambahkan. Sepertinya karena keterbatasan waktu saya akan melaju ke penanya kedua nih. Ada Bu Herawati lagi raise hand. Silakan Bu Herawati. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan saya mengenai konversi juga. Ya. Dari HSCPX yang sudah berlaku lebih dari 2 tahun, apakah deductible-nya akan berlaku kalau dia convert ke AFM? Karena kan dia tahun pertama pasti kan boleh pilih kalau misalnya 15 juta, 20 atau 25. Padahal polis lama dia sudah berlaku lebih dari 3 tahun. Pertanyaan kedua, kalau dia mau konversi apakah mereka harus memilih lagi mau cover sampai 50 tahun, 80 tahun atau 100 tahun? Pertanyaan yang ketiga, kalau saya baca kan memang masa tunggu sudah tidak berlaku lagi, jadi langsung lanjut ya. Apakah termasuk yang si cancer itu juga udah nggak ada ikut masuk masa tunggu lagi selama dia konversi? Itu aja pertanyaannya. Makasih ya Pak. Terima kasih Ibu Herawati. Silakan Pak Charles.
Bu Herawati, memang konversi memang sampai yang kalau ada yang menanyakan konversi, saya tanya dulu biasanya ya, apakah nasabahnya kita, apakah kita sebagai agent juga mendapatkan nasabah kita mendapatkan penawaran konversi. Kalau mendapatkan penawaran konversi, di situ ada offernya di paket 1 dan paket 2. Ya, tergantung di situ penawaran yang bisa dipilih nih. Ya. Rata-rata memang setahu saya yang premi yang bayarnya bulanan, Bu. Maka kita lihat lagi nih, apakah dia klik cash atau tidak. Maka ada pilihan pada plan paket 1 dan paket 2. Di dalam itu bisa bisa nasabah bisa lihat dengan jelas, Bu. Ya, misalnya ya, deductible misalnya ya, kalau kita lihat ya. Apakah ada deductible di tahun pertama? Ya tergantung paketnya yang diambil, paket yang ditawarkan ke nasabahnya, Bu. Di situ. Oke, kenapa berbeda-beda dari sisi paket? Disesuaikan dengan kondisi polis yang berjalan pada saat tersebut. Seperti Bu Herawati ya. Iya, Pak. Bisa dipahami, Bu? Makasih. Ya. Ya, jadi untuk melihat Ibu tinggal lihat aja, Bu, di Agency Connect, Bu. Saya udah buka Agency Connect, Pak. Saya nggak bisa ngelihat dia punya penawaran.